Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu rekrutmen CASN 2024 semakin dekat. Ini dia 3 jenis tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi P3K 2024. Nomor 1, langsung siapkan berkas pengangkatan. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Jadwal seleksi CASN untuk rekrutmen P3K semakin dekat. Pemerintah menyediakan formasi P3K khusus bagi tenaga honorer yang telah mengabdikan diri di instansi pemerintah. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berbeda dengan CPNS. Dalam rekrutmen, P3K memberikan prioritas kepada golongan tenaga honorer tertentu. Sedangkan rekrutmen CPNS tidak ada prioritas, persaingan hanya ada pada perolehan nilai SKD dan SKB. Jadi di sini antara seleksi P3K dengan CPNS itu berbeda. Perbedaannya yaitu kalau seleksi P3K itu ada golongan tertentu yang akan diprioritaskan. Akan tetapi kalau CPNS sesuai persaingan hanya ada pada perolehan nilai SKD dan SKB. Jadi CPNS tidak ada prioritas. Pada seleksi CASN 2024 ada 3 jenis tenaga honorer yang mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Berikut ini penjelasan lengkapnya. 1. XTHK2 yang terdaftar di database BKN. Tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan menjadi prioritas utama. Mereka telah bekerja dalam berbagai instansi pemerintah dan memiliki pengalaman yang cukup. Bagi tenaga honorer tenaga honorer THK2, seleksi tes P3K hanya sebagai formalitas. Jadi yang paling diprioritaskan bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN P3K yaitu THK2. Misalnya kalau ada seleksi itu cuma formalitas. Kemudian golongan yang kedua yaitu tenaga honorer yang sudah terdata di BKN. Tenaga honorer yang namanya sudah terdata di database BKN juga masuk dalam daftar prioritas. Mereka telah melalui proses verifikasi sebelumnya dan diakui dalam sistem kepegawaian negara. Untuk tenaga honorer yang terdata di BKN ini tidak langsung diseleksi atau melakukan tes, akan tetapi
akan diverifikasi dan validasi data terlebih dahulu oleh BKN. Selanjutnya yang ketiga yaitu tenaga honorer yang pengalaman minimal 3 tahun. Tenaga honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun berturut-turut juga diprioritaskan. Pengalaman ini menunjukkan dedikasi dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan pemerintahan. Nah, itu golongan tenaga honorer ini yaitu tenaga honorer yang mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun di sini dalam arti selama 3 tahun tersebut tidak terputus atau dilakukan secara terus-menerus. Nanti bisa dilihat SK per tahun. Kemudian pastikan Anda memenuhi salah satu dari 3 kriteria di atas untuk mendapatkan peluang terbaik dalam pengangkatan P3K tahun 2024. Nah, jadi kesimpulannya untuk tenaga honorer yang masuk dalam prioritas ada 3 golongan. Yang nomor 1 sudah kami jelaskan tadi, kemungkinan bisa langsung pemberkasan. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai perkembangan terbaru rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu mengenai 3 jenis tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi ASN P3K 2024 dalam rekrutmen CASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.